Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliana Sari dengan NIM 70200122057. Jadi di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal dengan judul penelitian yaitu determinan kejadian musculoskeletal disorders pada pekerja di PT Pinrang Pantai Indah. Nah, jadi pada seminar ini merupakan mata kuliah seminar ketiga yang diampu oleh Ibu Ranti Ekasari. Oke, baik. Selanjutnya latar belakang. Gangguan musculoskeletal disorders atau biasa kita sebut dengan MSDS merupakan kelainan yang menyerang jaringan tubuh seperti otot, tendon, ligamen, saraf, atau sendi pada tulang belakang. Nah, menurut data WHO pada tahun 2021 diperkirakan sekitar 1,71 miliar orang di dunia yang mengalami gangguan muskuloskeletal. Nah, menurut Riskesdas sendiri, pada Provinsi Sulawesi Selatan mencatat sebanyak 23.069 kasus musculoskeletal disorders dengan Kabupaten Pinrang menempati posisi kedua dengan angka prevalensi tertinggi, yaitu sebesar 9,42%. Selanjutnya, rumusan masalah. Nah, tingginya prevalensi gangguan MSDS di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Pinrang yang menempati urutan kedua tertinggi di Sulawesi Selatan, ini menunjukkan bahwa masalah ini menjadi isu kesehatan kerja yang serius. Di lingkungan PT Pinrang Pantai Indah sendiri merupakan aktivitas yang dilakukan secara berulang. Di dalamnya ada aktivitas kerja yang dilakukan secara berulang dan dalam posisi berdiri dalam jangka waktu yang lama sebagaimana dinyatakan oleh salah satu pekerja bagian produksi berpotensi mengalami risiko keluhan MSDS. Maka dari itu, peneliti ingin melihat apa saja yang menjadi determinan kejadian musculoskeletal disorders pada pekerja di PT Pinrang Pantai Indah. Selanjutnya ada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui determinan apa saja yang menjadi hubungan terhadap kejadian musculoskeletal disorders pada pekerja di PT Pinrang Pantai Indah. Nah, adapun manfaat penelitian, yang pertama manfaat praktis. Manfaat bagi perusahaan itu sebagai dasar perbaikan desain kerja, rotasi tugas, atau penyediaan alat kerja yang ergonomis. Bagi pekerja itu meningkatkan pemahaman risiko MSDS dan mendorong kebiasaan kerja yang sehat. Selanjutnya untuk praktisi ketiga atau HRD itu untuk menyediakan data untuk membuat kebijakan dan pelatihan ergonomi. Selanjutnya ada manfaat teoritis, itu menambah literatur tentang faktor risiko MSDS di industri pengolahan makanan. Kemudian menguji dan memperkuat teori ergonomi terkait postur, durasi, ataupun beban kerja. Selanjutnya menjadi referensi penelitian lanjutan mengenai intervensi ergonomis. Selanjutnya di bab 2 tinjauan teoritis. Di sini musculoskeletal disorders atau MSDS adalah gangguan pada otot, tulang sendi, saraf akibat aktivitas kerja. Nah, ini ditandai dengan nyeri, mati rasa, kekakuan, pembengkakan, serta sering disebabkan oleh postur kerja yang tidak ergonomis dan gerakan yang repetitif atau berulang. Adapun jenis-jenis MSDS yang biasa dikeluhkan atau dirasakan oleh pekerja itu terdiri dari nyeri leher, nyeri bahu, nyeri pergelangan tangan, dan nyeri punggung. Faktor risiko MSDS menurut Tarwaka 2004 yaitu faktor pekerjaan, diantaranya ada postur kerja, beban, durasi, maupun frekuensi. Faktor individu ada usia, jenis kelamin, IMT,
kebiasaan olahraga, masa kerja, dan kebiasaan merokok. Dan adapun faktor lingkungan yaitu getaran, suhu ataupun pencahayaan. Selanjutnya mengenai REBA atau Rapid Entire Body Assessment. Nah, jadi REBA ini merupakan metode untuk menilai postur tubuh saat bekerja. Itu meliputi penilaian postur leher, punggung, kaki, lengan, dan pergelangan tangan. Nah, pada REBA ini kita memberikan skor risiko 1 sampai 15 dan pada penilaian REBA ini ada klasifikasi tertentu untuk menilai bahwa bagaimana postur kerja pada pekerja. Semakin tinggi maka akan semakin berisiko. Pada REBA ini kita tidak memerlukan alat khusus, cukup melakukan observasi dan mengukur berapa derajat pada gerakan atau posisi kerja yang tidak ergonomis pada pekerja. Nah, ini digunakan untuk menentukan tindakan perbaikan apa yang cocok, yang ergonomis. Kemudian ada Nordic Body Map atau NBM. Nah, NBM ini merupakan kuesioner berbentuk peta tubuh untuk mengidentifikasi keluhan otot, menilai intensitas nyeri di 28 bagian tubuh berdasarkan skala Likert yaitu 1 sampai 4. Skor total menunjukkan tingkat risiko keluhan MSDS, valid dan standar untuk menilai keluhan subjektif pada pekerja, dan untuk membantu mendeteksi area tubuh yang paling sering mengalami keluhan. Nah, jadi perbedaan antara REBA dengan NBM ini, kalau REBA itu untuk mengukur postur kerja yang penilaiannya itu objektif, menghasilkan hasil yang objektif. Sedangkan kalau NBM atau Nordic Body Map itu untuk mengukur keluhan MSDS yang dirasakan oleh pekerja. Jadi hasilnya ini lebih ke subjektif. Selanjutnya ada tinjauan teoritis. Yang pertama, kerangka teori. Dapat kita lihat pada slide ini, itu faktor pekerjaan terdiri dari postur kerja, beban, durasi, dan frekuensi. Faktor pekerja atau individu terdiri dari usia, jenis kelamin, kebiasaan merokok, kebiasaan olahraga, masa kerja, dan IMT. Kemudian ada faktor lingkungan, getaran, suhu, dan pencahayaan. Itu dapat menyebabkan terjadinya musculoskeletal disorders. Nah, pada kerangka konsep, faktor pekerjaan yang peneliti ambil yaitu postur kerja, sedangkan pada faktor pekerja atau individu yaitu usia, jenis kelamin, kebiasaan olahraga, dan IMT. Selanjutnya, bab 3 pada metodologi penelitian. Yang pertama, jenis dan lokasi penelitian. Jadi jenis penelitian yang peneliti lakukan di sini adalah kuantitatif dengan analitik observasional. Adapun desain penelitiannya yaitu cross-sectional yang merupakan pengumpulan data sekali waktu tanpa intervensi. Adapun lokasi penelitian yaitu PT Pinrang Pantai Indah yang berlokasi di Jalan Polewali nomor 88, Dusun Lamajaka, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk PT Pinrang Pantai Indah ini merupakan produksi roti. Jadi pada PT Pinrang Pantai Indah ini industri yang ada di dalamnya itu adalah industri roti. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi merupakan seluruh pekerja bagian produksi. Sampel, teknik pengambilan sampel ini menggunakan random sampling, simple random sampling dengan jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Lovin, dan adapun pemilihan respondennya menggunakan Excel fungsi rand untuk hasil yang random. Kemudian teknik pengumpulan data, ada data primer, merupakan diambil dari kuesioner, yaitu kuesioner REBA, NBM,
dan survei karakteristik. Kemudian data sekunder bisa kita ambil dari buku, jurnal, maupun dokumentasi dari perusahaan tersebut. Adapun instrumen penelitian yaitu alat tulis dan kuesioner. Teknik pengolahan dan analisis data itu pengolahannya dilakukan dengan pengkodean, cleaning, penyuntingan, dan pengkategorian. Adapun analisis datanya yaitu univariat, yaitu distribusi frekuensi karakteristik responden, kemudian bivariatnya yaitu menggunakan uji chi-square untuk melihat hubungan antar variabel. Nah, adapun nilai signifikansinya, jika nilai V kurang dari sama dengan 0,05 berarti H0 ditolak dan HA diterima. Sekian seminar proposal dari saya mengenai determinan kejadian musculoskeletal disorders pada pekerja PT Pinrang Pantai Indah. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.